Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat bersekutu bersama pada saat ini melalui saat teduh bersama Tuhan. Sebelum kita memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Saat ini kami dapat bersama bersekutu melalui saat teduh bersama Tuhan. Tuhan, sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu ya Bapa untuk dapat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Renungan pada malam hari ini mengambil judul Melekat pada Sumber. Adapun firman Tuhan yang mendasari renungan pada malam ini terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 20. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 20. Begini bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Setelah menghabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita sudah sangat akrab dengan perumpamaan yang baru saja kita baca, di mana dikisahkan ada seorang anak yang meminta harta warisan pada ayahnya. Dan setelah harta ini diberikan, apakah yang dia lakukan? Anak ini dikisahkan dalam ayat ke-13 dikatakan, beberapa hari kemudian, anak bungsu ini menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini, seringkali manusia dalam tanda kutip memboroskan harta miliknya. Manusia yang sudah diberi anugerah keselamatan, di mana dalam hal ini manusia wajib mengelola anugerah keselamatan ini dengan cara hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Hidup melekat pada sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi seringkali manusia memboroskan harta itu dengan menyalahgunakan anugerah keselamatan yang dimiliki. Sebagai contoh, manusia tidak menerapkan ajaran kasih yang benar.
manusia lebih mementingkan kepentingan pribadi atau jasmani daripada mendahulukan Tuhan. Saat manusia foya-foya, saat manusia lupa mengelola anugerah keselamatan tersebut, pada ayat yang ke-14 dikatakan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Pada titik ini, bencana timbul karena manusia tidak mengelola. Terjadi bencana dan timbul kesulitan. Semua aspek kehidupan bisa berantakan saat kita tidak melekat pada Bapa di surga. Apapun yang dititipkan di dunia ini bisa hilang. Harta bisa lenyap, kedudukan dan kehormatan bisa runtuh, bahkan keluarga sekalipun bisa menjadi hilang, rusak, porak-poranda karena kita tidak bergantung kepada Tuhan. Tidak dipungkiri bahwa manusia perlu bekerja, manusia perlu memenuhi kebutuhan, dan manusia perlu mengisi keinginan-keinginannya. Pada ayat 16 dikatakan, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Di dalam ayat ini dikatakan ingin mengisi perutnya. Manusia punya keinginan. Dari keinginan ini, manusia punya hak bebas untuk memilih di mana dia harus memilih kehidupan. Harus berfokus pada aspek duniawi atau berfokus pada kehendak Allah. Firman Tuhan mengajarkan kita, saat kita masih mencari kuasa di balik uang, kuasa di balik tahta atau harta, Alkitab dengan jelas mengatakan itu adalah ampas yang menjadi makanan babi. Ini yang digambarkan saat manusia menurunkan level atau standarnya dari level atau standar kepada Allah menjadi level atau aspek duniawi. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang ada di dunia ini mampu memuaskan kita. Yang dapat kita simpulkan dari firman Tuhan hari ini adalah untuk kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan apa yang kita punya, tidak terperangkap dalam sistem duniawi. Semuanya yang ada pada kita pada saat hari ini, yang menempel pada kita, yang kita punyai, adalah titipan dari Tuhan. Tuhan mau kita mengelolanya dengan benar, seturut dengan kehendak Bapa di surga. Niscaya kita akan beroleh damai sejahtera hari lepas hari. Damai sejahtera bukan nanti, tapi damai sejahtera hari lepas hari saat kita mau melekat pada sumber, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, serta saudara-saudara yang terkasih, kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu untuk disampaikan pada malam hari ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat berjalan dan menjalani kehidupan ini hari lepas hari, tetap berpegang teguh pada perintah-perintah Tuhan. Tuhan melindungi kami, Tuhan menjagai kami, dan Tuhan melimpahkan kami damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.
Selamat malam, Tuhan berkati.